bermula barang sesuatu yang menyalahi adat. 7 perkara. Jadi yang 7 ini kadang mampu kita mikirkan. Yang pertama malam irhas. Irhas itu peristiwa yang kadang masuk di akal atau peristiwa yang aneh yang terjadi kepada manusia yang sebelum diangkat menjadi rasul. Nah, sebelum diangkat menjadi rasul itu namanya irhas, seperti Nabi Nabi Awan. Kemudian yang kedua setelah irhas, mukjizat. Jadi mukjizat itu sebagai penampakan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Jadi bila ada mukjizat dan rasul. Dan yang ketiga karamah. Karamah lah. Ketiga karamat. Arti karamat itu kemuliaan. Kemuliaan pemberian Allah, yaitu jatuhnya pada segala aulia Allah dan ulama dan solehin. Jadi mendapat karamat itu hanya wali Allah dan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya serta orang-orang saleh. Jadi semuanya ini pemberian Allah, berkat perjuangan mereka, berkat ibadah mereka. Biasanya karamat bermunah ini itu amaliyah istiqamah, mudawamah, kakak kada pernah dilepas lagi. Soalnya karamat ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan karamat orang saleh. Dan seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat itu banyak terjadi kepada para wali-wali Allah lah. Nah, anak Makkah ini kawa, anak Syria ini kawa, menjauh menjadi dekat. Nah, kayak peristiwa Datu Sanggul lah. Datu Sanggul tiap Jumat, bulan Jumat ke Makkah, bulan Jumat ke Makkah, bertemuan si Muhammad Arsad. Jadi Datu Sanggul itu kan ada pernah sembahyang di kampung Sidin. Jadi akhirnya orang-orang rantau Tatakan itu unjuk rasa melihat ulama tiap hari membimbing kitab, membawa kitab hari-hari, tapi kada pernah ke masjid. Kan aneh lah, kada pernah ke masjid. Jadi orang rantau langsung datangi rumah Sidin. Tuhan aja orang rantau, sampian meremehkan agama Muhammad kah? Meremehkan syariat Islam kah? Jadi enggak ada. Aku sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Kada orang pian meremehkan. Pian tidak pernah ke masjid. Hari-hari membawa kitab ke masjid. Di sini aku ke masjid kada, orang memang kada pernah melihat kan. Alasan. Nah di sini kebetulan aku bila Jumat ke Makkah, sini datang bahasa kaya orang tahu kan. Amun kayak kita mau sari kurang. Lalu kita jauh pada masjid, di hilir jauh, di ulu jauh, dikira orang hilir, di ulu, dikira orang ulu di hilir. Jadi bila lah masjid lagi. Ada beliau memang betul-betul ke Makkah lah. Nah jadi akhirnya dipaksa oleh orang rantau, sampai kita percaya. Dipaksa oleh orang rantau untuk ke masjid hari Jumat. Nah jadi itulah ajarin ke masjid, betullah ke masjid. Kemudian kenapa Allah menampakkan di hadapan orang-orang rantau bahwa karamatnya Syekh Datu Sanggul itu isi masjid pada waktu itu 2/3 kambing lawan sapi. Berubukan dalam masjid sapi dan kambing. Jadi panitia ini menangis melihat karena ada pernah menyaksikan. Jadi giliran panitia bertakunan Tuan Guru Tuan Datu Sanggul, Guru, Tuan, pian melihatlah yang seperti kami lihat, kami saksikan. Lalu Jasidin bahasa kitanya lah, ituang penyebab aku kada ke masjid. Jasidin lah, gara-gara itulah sini aku kada ke masjid. Nah lalu orang rantau bertakun, kenapa Guru dulu kada pernah, mulai zaman bahari kada pernah kayak ini.
nuju sidin karena betakon sidin. Jadi wajib kami madaran gitu. Tapi banyak minta maaf gitu lah, banyak minta rela. Ini soalnya keaiban kampung, keaiban masyarakat. Cuma karena pian-pian sudah hendak tahu bapak ada lembun belum wajib madaran. Presiden orang daerah sini ke masjid itu karena Allah. Itu aja dinampakkan di depan orang wali. Jadi katakan Allah. Coba kalau ini dinampakkan lah. Habis tak kami mimbar harus sapi. Jadi mulai saat itulah sidin leluasa ke Makkah tiap minggu kada ada lagi menabur. Itu karamat sidin. Jadi yang jauh menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat dan mudahnya berburu kan? Berburu ikan dan datang ada kacamata apa ya dalam tas Gelombang 2 udah jadi. Anu berapa pas kan? Nah. Dalam tas ya. Muka. Dan bergelombang. Bang dakwah diri namanya. Mana besar. Dakwah diri. Ya Musa kenapa mencabut nyawa kau kerbau padahan. Ya Tuhan sudah kau kirim dakwahnya padahi udah 2 tahun yang lewat. Tak kabur udah. Berapa minggu? 1. Maka ada ya. Dulu berapa? Pas. Itu pulang ada lagi. Kalau ada lah. Jadi mudahnya berburu ikan dan binatang daratan menjadi jinak dan mudah dipanggil dan ditangkap dan dikeluar. Apa yang dan ditangkap itu diantara sekian karamat-karamatnya orang wali. Jadi karena di Quran itu disebutkan lahumul busyra fil hayatid dunya la tabdila li kalimatillah dzalikal fawzul azim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Bagi para wali-wali itu diberikan kabar gembira, dibuka disingkap rahasia. Dibuka disingkap rahasia sampai muka syafah melihat yang gaib, melihat jauh-jauh kan. Dan apapun bisa diberikan Allah. Jadi mudahnya berburu ikan dan binatang daratan menjadi jinak. Karamah. Mudah dipanggil dan ditangkap. Dan keluar nur atau cahaya pada kuburan menurut kadar karamatnya masing-masing. Kalau karamatnya Imam Bukhari itu kan Imam Bukhari itu lari dari kampung, dari kota karena berantangan lawan penguasa. Jadi di tengah perjalanan sidin singgah di Pelatar orang, akhirnya Allah menjemput sidin di Pelatar orang, mati di Pelatar orang si Imam Bukhari. Jadi ampun rumah ini setelah dibuka lawang pagi subuh ada manusia berabah ya kan? Dipinandui dan pinandunya menyebarkan iga rumah siapa nih, anak siapa yang berabah nih. Lalu akhirnya digerak-gerak meninggal, lalu dirawat secara Islam dan kemudian kenapa di saat waktu orang menyembah yang akan menghadap manusia, akhirnya menghuru, bahkan bukan ribuan lagi jutaan manusia datang. Jadi kampung ini bingung, kira siapa nama undang nih, kita kan terbesaruan. Jadi ditanya, kamu undang nggak ada, akhirnya tanyai lawan tamu yang datang tadi. Banyak minta ampun lah, pian di sini nih siapa nama undang pian berdatang nih. Jadi ujar datang tadi kami diberitahukan oleh wali Allah
bahwa di kampung sini ada seorang wali Allah Ta'ala meninggal dunia. Kami dari daerah Masyrik, daerah Maghrib, seluruh dunia datangan. Nah lalu pada waktu itu kan di saat penguburan Imam Bukhari ini, nama nabuk lubangnya ini ada yang sakit pinggang, ada yang sakit gigi. Lalu kemudian tanah nang belicak di tangan nih, tersapu pinggang, wagas gitu, tersapu gigi, hampir sakit gigi. Oke, tersapu mata, hampir sakit mata. Lalu akhirnya karena menjadi ubat mujarab, ambilnya sakantungan, ada satangkurung, ambil sakantungan, habis sampai ke bawah, sampai ke kubur. Ditutupi pulang, habis pulang. Mendengaran mujarab pada obatnya. Akhirnya dipagar, di kandang, hanya kawal di kubur. Itu karamatnya Imam Bukhari. Jadi setiap ulama itu pasti ada karamatnya. Nah kayak Imam Ramli juga mengarang kitab Imam Ramli itu. Jadi duduk kapajan lampu, tunjuk menyala, jadi lampu Imam Ramli. Jadi bila dia nak ambil bahan kitab, jaraknya sekitar 3 meter antara dinding duduk dan lemari itu. Jadi kitab sidin itu di tangan sidin berpanjang beli kitab dan langsung menuju namanya dituju kitabnya. Kada beri dirian ada. Itulah karamat pemberian Allah. Artinya kubur-kubur nang berkaramat kesemuaan dari orang wali Allah dan orang-orang saleh. Itu pada kalau dipikirkan aja lah. Tak juga. Keluar nur cahaya pada kuburan menurut kadar, artinya kadar keramatnya masing-masing. Dan seperti jari telunjuk dapat menjadi lampu, nah ini nah. Seperti jari telunjuk dapat menjadi lampu, yaitu terjadi pada Imam Nawawi lah. Imam Nawawi pada sewaktu mengarang kitab Kepadaman Lampu. Dan seperti keluar yang sangat harum pada liang lahat Imam Sanusi. Dan Imam kita Syafi'i pada sewaktu dikuburkan. Dan dapat terbang di udara dan berjalan di air, yaitu jatuhnya pada waliullah Syekh Muhammad Saman dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Itulah artinya orang-orang yang suci, yang wali, diberikan Allah kemuliaan, karamat. Ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi, beliau punya murid. Lalu Sidin melajarkan murid itu supaya tawasul kan, tawasul itu berpegang kepada guru, karena waktu di perjalanan jauh pas menyeberang laut, jalan lain kadada. Nah kemudian harus lewat jalan laut. Jadi ujar Junaidi Al-Baghdadi, ikuti akulah di belakang lah. Artinya sebut namaku, ikuti aku di belakang, kita menyeberang. Jadi di situ ada nama nanang taat dan perguruan, ikuti sampai nyeberang. Kemudian dia beri sidin pulang, ada murid ini nang model kayak sok alim sok tahu. Murid nih kan, artinya bapak berpegang lawan sidin, jangan langsung dengan Allah, ya Tuhan, langsung aja dengan Tuhan, gugur juga. Jadi kata kawa kita harus melewati orang dicintai Allah. Gugur, nang ada percaya lo sidin. Nama percaya sidin nyebarangan. Itu namanya wali-wali Allah. Keempat, maunah yaitu jatuhnya pada mukmin yang awam, yang taat, bakti kepada Allah Ta'ala. Nah kayak kita nih lah, kita taat dengan Tuhan, istiqamah amal kita, itu pasti maunah. Orang sembahyang 5 waktu rutin, kada pernah melambatkan 5 waktu. Maunahnya pertama tentram jiwa, kemudian rezeki mudah, dan kemudian di ujung perjalanan waktu kita nak wafat, matinya mati mulia. Jadi mati mulia itu mengartikan kada mati keji lah,
kada mati keji, kada mati hina. Matinya mati mulia, mati garing biasa. Kemudian orang-orang jauh-jauh dapat kehilangan, mantari kita Fatihah, qul huwallah. Itu mau nah tuh. Nyamannya hidin tenangnya nak meninggal itu mau nah. Ada amaliyah sidin nang rutin. Nang dawamah nang diamalkan sidin terus menerus. Itu menimbulkan ada dapat maunah pemberian Allah Ta'ala. Jadi untuk orang awam nih lah, yaitu jatuhnya pada mukmin yang awam. Ini kewajiban lah. Yang penting kita tulus ikhlas karena Allah ya. Taat bakti kepada Allah Ta'ala yang menyalahi usahanya. Meskipun bismillahirrahmanirrahim dia amalkan cuma rutin. Hari-hari misalnya 10 sehari, 10 sehari, 10 sehari, itu 100 sehari. Itu mau nak di ujung perjalanan ini. Nyaman, kita tenang matinya. Udah 4 lah. Yang menyalahi usahanya atau pekerjaannya pada adat orang banyak dengan mudahnya seperti menjadi berkah dan cukup pada makanan yang sedikit dimakan oleh orang banyak dan selamat sejahtera pada ketika hidupnya sampai matinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bi fadlihi wa karami. Jadi orang yang mukmin, yang taat, orang awam, artinya kita mengamalkan amalan agama ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita. Cuma mudawamah itu kada pernah jemu, kada pernah puas. Meskipun sedikit tapi berkakalan, itulah yang bisa menimbulkan hidup tenang, rezeki meningkat, berberkat, rumah tangga damai. Itu namanya maunah. Di beberapa nang 4 inilah nang dimuliakan Allah. Jadi irhas, karamat, mujizat, maunah 4 macam. Nah selanjutnya nang kalimat sihir. Ini yang dibaji Allah. Sihir yaitu barang yang menyalahi adat juga, tetapi jatuhnya pada orang yang jahil, fasik atau orang yang kafir, seperti memperbuat orang supaya cinta dijampi-jampi. Dijampi kayak apa supaya orang cinta seperti itu orangnya sihir terbaik. Cuma memang jatuhnya kepada orang jahil, orang fasik, orang kafir, supaya jatuh cinta padanya atau menyakiti orang dengan santet, polong, paramaya, melakukan ilmu sihir seperti paramaya. Tahu lah di paramaya. Unik nih. Pahir dah paramaya. Anjingnya kena. Cara itu ada tahu. Sejak mati anu jadi paramaya. Parangnya tahu ya. Prosesnya itu. Diperbuat orang ya. Misalnya gambar kita lah di gagalnya, foto kita, santet itu kan, paramaya atau rambut kita, kuku kita diambilnya. Ada berbentuk patung dicocok dengan paku, dengan jarum, kuciak ke sana. Itu paramaya, santet ya jalan. Itu apa guruannya Pak? Jin kah apa? Jinnya. Ini bersahabat lawan jin. Lawan orang anak-anak ini memang jauhan Tuhan juga kosong. Kalau kita para kelan Tuhan, ingat Tuhan, maka ya Bapak nggak mau ketemu anak-anak. Kan secara orang bahari itu bila ada pasti lelaki di para rumah tabang. Pasti lelaki itu pepaya nang cuma pepaya laki. Nangkan menjadi buah. Sayur plum nyaman jangan.
Sama ke akar kadundung dia masuk ke beluman tuh cepat pengajaran akar kadundung. Cuma paramaya, santet, sihir itu pertama tujuannya ke KWC dulu. Di KWC, ke kamar mandi, bahasa kitanya kapusirin. Ya. Ini situ bubuhannya begenang. Kita bacaan aja lah, kita ingat aja kalau karena parang mayat atau polong kurang lebih aja lah supaya orang bawa penyakit dan sebagainya dengan menyeru kepada dewa-dewa atau setan-setan iblis. Nah sehingga terhadap kepada orang yang disihir itu oleh karena dhaif pengetahuannya, lemah karena ilmu, lalu mudah karena lemah ulur ya. Dan keyakinannya kepada Allah terkadang lalu menjadi gila atau berbahaya, jadi sakit dan mudarat. Nah jangan diamalkan itu duduk habis asar di Muara Lawang, duduk habis asar di Muara Lawang bajuntai, nang bapak latar bajuntai di Muara Lawang. Tujuan dia malakan. Tuyul, jadi kuntilanak. Ada itu mudah karena nya bila sore itu orang melapas polo, melapas pramaya, melapas sakit. Jadi nanti jaga jangan habis asar duduk di muka timur lawang mau juntai gitu. Atau jangan terlalu di jendela, kayak itu di jendela jangan tapi banget di jendela. Jangan juga. Lawan di tempat-tempat kamar mandi dah. Cuman sini kan beton beratan, besemen beratan punya kamar mandi itu berlantai ulen benar. Soalnya jangan bagian di situ juga. Orang melapas di situ. Ini nak ada baik share lah. Memang jadi menyalahi adat cuma ada baik. Kanam istidraj. Nah ini ngalih di dahulu. Istidraj yaitu barang yang menyalahi adat yang jatuhnya pada orang yang fasik atau kafir dengan membatuli kabul maksudnya. Seperti bertambah sehatnya dan hartanya atau pangkatnya. Inilah yang dinamai istidraj, yakni lanjuran. Oke, bila orang terpasik, orang kepada ibadah, kada penyembayang, bila bersugih terus lanjuran lah. Kita nambah jimat berdoa, sembahyang duha, datang ada bertambah. Orang ada sembayangan ya Pak. Ada sembayang ada dagangan pagi benar. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu hukuman azaban Allah kepada orang yang fasik, nggak ada melaksanakan perintah Allah. Jadi semakin ditambahi hartanya semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Itu namanya hukuman. Lalu kadang merasa cukupnya, kadang merasa cukup, kadang merasa puas ke hukuman. Nah, hendak itu. Siapa terakus itu ada. Itu namanya istidraj lanjuran. Kayak orang bisa dua ikung anak, orang dua ikung anak, seikungnya saleh, taat, pasien, dan seikungnya macal. Kan sama pada anak ya kan? Sama pada anak. Artinya hamba nan taat juga anak, juga hamba Allah juga, nan fasik juga hamba Allah Taala juga. Artinya anak nakal, anak nan saleh beda cara pemberiannya. Anak nan taat, anak nan saleh itu kadang-kadang diberi aja ada maunya. Simpan aja baik, itu kan. Berbelanjanya hati-hati. Adapun nama cal ini kada diberi pekerjaannya juga. Jadinya malah. Nah jadi akhirnya abahnya nih muyak, bantas nih abahnya itu. Jadi bantas lah, dia bubulikan lagi jawabannya kan. Diunjuk kadutnya tiba itu. Itu namanya lanjuran. Nah, lanjuran. Jadi beda. Ada rezeki kadang-kadang itu. Jadi nan dapat itu ada rezeki, ada istidraj karena lanjuran.
sehat dan hartanya atau pangkatnya semakin tinggi, makin naik. Inilah yang dinamai istidraj atau lanjuran. Nah, kemudian inilah ketujuh ihanah, irhas, mukjizat, karamat, maunah, sihir, juga istidraj. Dan yang ketujuh ihanah. Cakapnya nama Ihana. Ihanah. Jadi jangan baik ngaranya anak ihanah. Ihanah itu jatuhnya pada orang yang fasik atau kafir dengan ketiadaan membatuli maksudnya. Nah, hanyalah jatuh sebaliknya seperti jatuhnya pada Musailimah al-Kadzab. Musailimah al-Kadzab mendawani kepada jadi rasul, jadi nabi. Jadi bukan malah maksudnya taruhoi kada bahkan berlawanan. Jadi Musailimah al-Kadzab itu kan melihat Nabi meludahi sumur, nah. Nabi meludahi sumur, jadi sumur itu bebanyu nang karing, nah. Sumur karing diludahi Rasulullah, bebanyu dalam. Ada Musailimah al-Kadzab yang menampakkannya ludahi sumur nang bebanyu karing. Terbalik gitu. Menyimbangi. Menimbangi. Musim banjir. Jadi Nabi mukjizat, Ihana. ihanah. Jadi orang mendakwa Rasul, kemudian hendak menampakkan juga kelebihan. Waktu mengobati mata orang yang sakit, Nabi kan diludahi sidin, dia disiksa sidin, mata zina ali wagas. Jadi Musailimah al-Kadzab dia nak menuruti, kalau picak bertambah. Mata orang yang bagus jadi picak. Anda operasi katarak kalau Iya. Jadi kebalikannya iras lah, kebalikannya mukjizat tuh. iya. Yang mendakwa pada orang jadi nabi serta ada mempunyai mukjizat. Maka sewaktu ia meludahi sumur, sumur yang sedikit airnya dengan mengharap katanya lagi akan banyak jar Musailimah al-Kadzab kina nang banyu kina kuludahi bebanyak kayak Rasulullah aja. Banyak keluar airnya, akan tetapi maksudnya kehendaknya itu tidak berhasil, maka kebetulan sumur selalu kering sama sekali tidak sembuh penyon lagi. Dengan tiada keluar airnya, maka jatuh bertambah-tambah hina lah dirinya kesudahannya. Nah inilah ketujuh macam sesuatu hal yang menyalahi adat. Cuma kita bisa bedakan, nah ini ada irhas, jatuhnya kepada seorang rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Kemudian mukjizat itu terjadi kepada seorang rasul untuk menampakkan diri bahwa dia adalah utusan Allah. Dan yang ketiga adalah karamat, itu jatuhnya kepada orang-orang wali Allah. Ini pasti ada karamat itu, kelebihan, kemuliaan, nang kayak mengguru orang tulakan ke kumpul, karamat tuh. Jadi kada disuruh kada diundang kada, cuma hendak tibul hendak nih hati untuk karamat sidin. Adapun keempat, ini kelima, keempat mau share lah. Maunah loh. Habis karamat maunah. Maunah, jadi maunah itu kepada kita nang orang-orang awam, asal kita bujur istiqamah aja, insya Allah akan mendapatkan pemberian Allah Ta'ala hadiah namanya maunah, berberkat, rezeki, anak, pintar, sehat, badan, itu namanya maunah. Adapun kalimat sihir itu yang menyalahi adat bagi orang-orang fasik, orang jahil. Yang keenam istidraj, lanjuran, dan yang ketujuh ihanah, itu jatuhnya pada orang yang fasik, berbalikan mukjizat.